Halo teman-teman sekalian, jumpa lagi di pembelajaran tentang Big Data Analytics. Salam sehat, salam sejahtera untuk kalian semuanya yang menyaksikan video pembelajaran ini dimanapun kalian berada. Ya, kita akan masuk ke chapter ketiga pada video pembelajaran kali ini dari materi di Cisco Networking Academy, yaitu tentang analisis data atau data analysis di sini. Ya, kita mulai saja teman-teman sekalian. Nah, ini kemarin sudah kita bahas ya, teman-teman ya, terkait dengan siklus dari analisis data secara umum bagaimana, mulai dari pengumpulan data hingga pada akhirnya nanti akan membentuk suatu keputusan. Ya, kemudian kita masuk ke exploratory data analysis atau kalau di bahasa Indonesia kan adalah analisis data eksplorasi. Apa sih itu di sini gitu ya? Nah, ini adalah suatu cara gitu ya, suatu cara di mana nantinya eh, akan menghasilkan suatu ringkasan yang bentuknya adalah deskriptif ya dan juga grafis data ya. Dengan anggapan adalah bahwa hasil dari proses analisis data eksplorasi ini dapat mengungkapkan pola yang menarik dari sekumpulan data yang ada di sini ya, dan ini kita bisa gunakan untuk melakukan hipotesis gitu ya. Hipotesis itu kan suatu pengambilan keputusan yang bersifat sementara di sini ya. Seperti itu, dan di sini kita juga bisa melihat hasil dari analisis data eksplorasi ini, apakah ada sih hubungan antara data yang diamati atau yang dikumpulkan gitu ya, ada suatu pola-pola tertentu atau tidak di sini. Nah, itu bisa bisa didapatkan melalui analisis data eksplorasi di sini. Contoh sederhananya, kalau misalkan kita berbicara terkait dengan analisis sentimen ya, teman-teman di sini. Ya, misalkan ada suatu restoran cepat saji di mana dia mau mengeksplor lebih jauh terkait dengan komentar-komentar negatif yang ada di Twitter mereka. Ya, di sini dari komentar-komentar negatif tersebut mungkin bisa diambil suatu hipotesis gitu ya. Nah, oke, kira-kira itu customer itu memberikan komentar negatif itu terkait dengan kualitas makanannya. Ya, kualitas makanan kita itu bagaimana di sini? Atau pelayanan dari restoran kita bagaimana di sini? Ya, nah itu adalah hasil dari analisis data eksplorasi di sini, teman-teman. Ya, nah kemudian lanjut. Nah, ini berkait dengan bagaimana kalau datanya itu berkaitan dengan IoT, gitu ya. Nah, kita tahu bahwa siklus dari analisis data itu siklus yang pertama itu adalah pengumpulan data atau gathering data, ya. Nah, ini merupakan hal yang apa namanya hal yang penting juga ya dalam proses pengumpulan data ini gitu ya. Nah, terutama kalau datanya itu merupakan sensor-sensor yang apa namanya berasal dari sensor-sensor IoT di sini gitu ya. Nah, itu tantangannya akan sangat besar sekali di sini gitu ya. Bisa saja sensor-sensor IoT itu memiliki format-format yang berbeda ya. Selain itu juga gitu ya. Nah, terkadang sensor-sensor IoT itu data-data yang dikumpulkan atau data-data yang diambil itu sifatnya adalah real time. Ya, datanya kalau bersifat real time di sini gitu ya. Nah, kalau datanya bersifat real time, nah berapa banyak gitu ya data yang terkumpulkan dalam 1 menit ataupun dalam 10 menit. Ya, itu hanya satu sensor. Bagaimana kalau di mana untuk mengambil suatu kesimpulan di sini gitu ya. Nah, itu harus menganalisis dari beberapa sensor yang ada di sini. Ya, sekumpulan sensor yang ada. Ya, berapa banyak data yang apa namanya yang didapatkan di sini ya. Nah, itu merupakan challenge tersendiri. Nah, apalagi kalau misalkan contoh sederhananya ya sensor dari IoT misalkan ya, terkait dengan bagaimana eh, apa ya kondisi populasi gitu ya. Nah, apa namanya tingkat pencemaran udara di dalam suatu kota. Nah, mungkin parameter-parameter yang digunakan bukan hanya sensor dari apa namanya dari sensor karbon dioksidanya gitu ya, tapi bisa aja sensor dari nitrogen, sensor dari oksigen, berapa kadar oksigennya gitu ya, berapa temperaturnya, berapa kelembapannya dan seterusnya. Nah, tentu saja format-format itu kan berbeda-beda, mempunyai format-format yang berbeda, dan datanya tiap detik harus diambil secara real time, maka itu menjadi challenge tersendiri bagaimana kita
lakukan analisisnya di sini atau mengolah datanya. Ya. Nah, kemudian kita akan membicarakan di sini gitu ya. Di sini terkait dengan apa sih gitu ya? Apa sih observasi, variabel dan juga value di sini ya. Terkadang kalau kita misalkan setelah mendapatkan suatu data gitu ya. Nah, suatu data ini biasanya terdiri dari beberapa atribut teman-teman ya. Ada kalau di big data analytics itu ada istilahnya namanya adalah observasi gitu ya, ada yang variabel, apa yang value di sini. Ya, pertama, kita akan membicarakan dulu terkait dengan variabel. Ya, apa sih variabel itu di situ gitu ya? Nah, variabel itu bisa kita sederhanakan dengan sifat-sifat yang akan dipelajari atau segala sesuatu yang bervariasi dari satu instance ya, satu objek ke objek yang lainnya. Nah, misalkan contohnya ada di sini teman-teman. Nah, ini variabelnya itu adalah breed, color, size dan juga weight. Ya, ini misalkan contohnya ciri khas dari suatu seekor anjing gitu ya, ciri khas dari seekor anjing di sini. Ya, bisa ditentukan dengan jenisnya gitu ya atau keturunannya apa di sini, warnanya, ukurannya dan juga berat badannya. Ya, itu yang apa namanya di dinamakan suatu variabel di sini ya. Nah, kemudian ada observation di sini. Nah, observation ini lebih khusus gitu ya. Nah, ini lebih khusus untuk apa di sini? Lah, lebih khusus terhadap suatu objek. Ya, misalkan contohnya anjing pudel gitu ya, jenis anjing pudel di sini. Ya, dia itu memiliki warnanya apa gitu ya, warna bulunya apa, ukurannya bagaimana di sini dan beratnya berapa di sini. Ya, seperti itu. Itu observation atau objek khusus yang mau diamati di sini. Ya. Nah, kemudian sekumpulan dari observation di sini, sekumpulan dari observation nilai observasi ini, gitu ya, kita sebut sebagai data point di sini, teman-teman ya. Kumpulan dari observasi-observasi ini ya kita sebut sebagai data point. Ya. Nah, kemudian kalau secara keseluruhan gitu ya, secara keseluruhan artinya adalah kumpulan gitu ya, kumpulan dari nilai-nilai observasi atau data point gitu ya, gabungan dari data point dan juga variabel di sini. Nah, itu kita sebut sebagai data set. Ya, seperti itu loh, Pak. Di sini kok ada value. Nah, value itu maksudnya apa? Yang ini, yang wide, large, 30. Nah, ini adalah value, teman-teman. Ya, seperti itu. Nah, oke. Kemudian di sini kita berbicara khusus terkait dengan tipe dari variabel di sini, gitu ya. Nah, secara umum, gitu ya, secara umum tipe variabel itu dibagi menjadi dua. Ada numerical dan juga categorical di sini. Ya, kita bicara dulu terkait dengan categorical. Ya, oke. Categorical itu apa, gitu ya? Variabel yang kategorical atau variabel kategoris di sini, kalau kita bahasa Indonesia kan, itu adalah variabel yang menunjukkan keanggotaan dalam kelompok tertentu dan memiliki nilai kualitatif diskrit atau spesifik di sini. Nah, ini dibedakan lagi untuk kategorikal. Ada yang nominal, gitu ya, ada yang nominal dan juga yang ordinal. Yang nominal di sini, yang nominal itu adalah nilainya ditetapkan berdasarkan identitas objek. Nah, contohnya misalkan jenis kelamin, ya warna mata, ya jenis hewan dan seterusnya. Ya, kemudian ada ordinal. Nah, ordinal itu nilai yang terdiri dari dua atau lebih kategori, tapi ada urutan tingkat kepentingannya. Nah, misalkan contohnya, kalau misalkan kita buat suatu kuesioner gitu ya, atau kita mau membuat suatu survei kepuasan pelanggan di sini, ya kan biasanya kan ada yang kategorinya adalah tidak puas, kurang puas, netral, puas dan sangat puas. Ya, nah itu kan ada urutan tingkat kepentingannya gitu ya, berbeda seperti tadi yang nominal,
misalkan gender, gender itu kan ada male dan juga female, kan tidak ada urutan kepentingannya ya, kita anggap male dan female itu kan sederajat di sini gitu kan, persamaan gender gitu kan. Nah, atau misalkan warna warna mata di sini ya, coklat, hitam, hijau dan seterusnya gitu kan, tidak ada yang warna mata yang lebih unggul di sini gitu kan, semuanya dianggap sebagai setara di sini. Nah, itu adalah nominal. Nah, kalau ordinal itu ada tingkat kepentingannya tadi gitu ya, tidak puas, netral, puas dan seterusnya ya, seperti itu. Nah, itu contohnya. Kemudian selanjutnya, nah kita masuk ke variabel numerik di sini. Nah, paling gampang numerical di sini, tipe variabel numerical atau numerik itu yang nilainya adalah bersifat kuantitatif. Ya, dibagi dua. Yang pertama adalah continue. Di mana variabel variabel continue ini dapat diukur sepanjang suatu rentang nilai tertentu. Ya, di dalam variabel continue ini dibagi dua lagi, teman-teman. Ya, ada yang namanya variabel variabel interval di sini gitu ya. Variabel interval ini punya suatu nilai atau rentang nilai tertentu. Yang rentangnya di sini bebas ya, teman-teman ya. Bisa negatif, bisa positif di sini. Misalkan contohnya suhu. Nah, misalkan contoh sederhananya adalah suhu di sini. Kemudian ada variabel rasio di sini. Ya, variabel rasio ini gitu ya, range-nya itu tidak bisa negatif. Range-nya itu dimulai dari 0 dan dimulai dari 0 dan selalu positif. Di mana kalau misalkan ada nilai 0 di sini gitu ya. Nah, itu bisa kita anggap tidak ada nilai apapun. Nah, misalkan contohnya penjualan, misalkan gini penjualan. Misalkan, oke, penjualan penjualan kita bulan ini sebesar 10.000. Nah, atau misalkan penjualan kita bulan ini adalah 0. Nah, penjualan 0 itu kan artinya berarti kan kita bisa substitusi gitu ya. Kita bisa ubah ngomongnya adalah, oke, bulan ini kita tidak ada penjualan sama sekali. Nah, bulan ini kita tidak memiliki penjualan sama sekali, berarti itu kan sama artinya adalah penjualan kita itu adalah 0. Ya, begitu. Nah, itu adalah rasio, teman-teman. Ya, dimulai dari 0 gitu ya dan selalu positif. Kalau tadi variabel interval itu bisa negatif. Suhu itu kan kalau -5. Nah, -5 itu kan kita tidak bisa menyebut, oh berarti di ruangan ini tidak ada suhu. Kan nggak mungkin kan seperti itu. Ya, nah itu adalah yang continuous. Kemudian ada yang discrete. Ya, kalau variabel diskrit itu sifatnya kuantitatif dan punya nilai spesifik ya dari serangkaian nilai yang terbatas. Misalkan jumlah sensornya yang diaktifkan dalam suatu jaringan berapa, gitu ya. Jumlah mobil yang terhitung sekarang berapa di sini, ya. Nah, seperti itu. Dan ini adalah contoh-contoh, gitu ya. Dan ini adalah contoh-contoh dari grafik-grafik yang biasa digunakan gitu ya, biasa digunakan. Contohnya misalkan untuk variabel numerik yang sifatnya continuous gitu ya. Nah, itu biasanya gitu ya, biasanya digunakan grafiknya bentuknya adalah histogram atau grafik batang di sini. Ya, kalau bentuknya diskrit, nah biasanya pakainya adalah box plot. Nah, mungkin kalian bingung box plot itu apa ya Pak ya? Nah, itu kalian sudah pernah pelajari di mata kuliah data science programming ya, teman-teman ya. Itu bisa dibuka-buka lagi materi tentang data science programming di sini. Ya. Kemudian untuk categorical gitu ya, categorical yang apa namanya nominal, nah itu biasanya dalam bentuk grafik batang di sini gitu ya. Yang kalau ordinal di sini ordinal ya itu biasanya pakainya adalah pie chart ya seperti itu ya biasanya gitu ya tapi tidak tidak selalu ya seperti itu ya. Nah, oke, di sini ada sedikit game seperti biasa ya teman-teman ya. Nah, oke, yang pertama ya teman-teman ya, yang pertama adalah the amount assumed by a variable in specific observation gitu ya. Nah, ini adalah value ya. Kemudian sekumpulan value gitu ya, the set of value gitu ya untuk apa namanya observasi yang spesifik ya tadi adalah data point ya. Nah, kemudian
membutuhkan suatu apa ya, suatu perhatian khusus gitu ya untuk memproses memproses ini sehingga ini itu bisa menghasilkan sesuatu yang berguna. Nah, itu kan termasuk data yang tidak terstruktur gitu ya, unstructured data di sini. Nah, kemudian selanjutnya adalah ini the nature gitu ya. Nah, sifatnya ini lebih gampang dipahami di sini. Nah, ini yang merupakan data yang terstruktur ya. Kemudian proses untuk mendiscover gitu ya, mengeksplorasi ya untuk membuat suatu hipotesis dan seterusnya. Nah, itu adalah exploratory analysis di sini. Ya, kemudian next, karakteristik dari sesuatu yang mau kita observasi. Nah, itu namanya adalah variabel. Ya, yang terakhir adalah collection ya, kumpulan dari dua atau lebih variabel gitu ya, bla bla bla. Nah, itu dinamakan dataset. Ya, kita cek ya, apakah sudah benar atau belum? Yes, benar di sini. Ya. Nah, ini bisa kalian gunakan nanti kalau misalkan mengerjakan kuis ya, ada soal seperti ini, nah ini bisa kalian gunakan di sini. Ya. Nah, oke, selanjutnya kita berbicara terkait dengan statistik. Nah, mungkin kalian di sini pasti sudah sebagian besar tahu gitu ya, apa itu statistik dan pasti sudah mempelajari, apalagi kalau kalian itu berkecimpung di dunia data science dan artificial intelligence ya, itu tidak statistik itu akan makanan sehari-hari kalian gitu ya. Nah, seharusnya kalian pahami terkait hal tersebut gitu ya. Nah, statistik apa? Nah, statistik ya kita bisa sebut sebagai pengumpulan gitu ya, pengumpulan dan analisis data gitu ya menggunakan teknik matematika tertentu di sini. Ya. Nah, ini mencakup apa ya? Ini mencakup juga interpretasi data dan penyajian temuannya gitu ya. Hasil dari data yang kita peroleh, kita olah statistiknya, kemudian kita tampilkan hasilnya. Ya, seperti itu. Kegunaan lain dari statistik ya untuk menemukan pola gitu ya, pola atau hubungan antar variabel dan juga untuk mengevaluasi pola-pola ini gitu ya. Mungkin seberapa sering pola-pola ini terjadi dan seterusnya gitu ya. Kemudian apa ya? Nah, misalkan kita mau menghipotesis apakah ada hubungan gitu ya. Kalau misalkan variabel X-nya berubah, apakah variabel Y-nya itu juga berubah? Ya, itu kan adalah statistik ya, dan pasti kalian sudah tahu ya teori tentang statistik itu sendiri. Ya, kita bisa lanjut teman-teman di sini. Nah, kemudian di dalam statistik itu ada istilahnya namanya populasi dan juga sampel ya populasi. Nah, populasi secara sederhana artinya adalah ya sekelompok entitas ya bisa berupa orang, objek atau peristiwa gitu ya yang memiliki karakteristik umum yang dapat digunakan untuk tujuannya adalah analisis data gitu ya atau investigasi dan seterusnya gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian sampel. Sampel itu apa? Nah, sampel itu adalah suatu kelompok gitu ya, suatu kelompok perwakilan dari populasi gitu ya. Nah, yang bisa mewakili suatu populasi tersebut. Ya, jadi bagian gitu ya, bagian dari suatu populasi di mana uh, kelompok ini gitu ya, ini bisa digunakan untuk mewakili populasi yang lebih besar di sini. Nah, itu dinamakan sampel. Gitu ya. Nah, ini memang merupakan challenge tersendiri ya, bagaimana untuk memilih sampel data yang digunakan untuk analisis gitu ya. Karena belum tentu sampel yang dipilih, yang kita pilih ini bisa mewakili dari populasi yang ada di sini. Ya, memang ini memiliki teknik gitu ya, atau challenge tersendiri ya terkait hal tersebut. Ya, oke. Next di sini. Nah, kemudian statistik. Nah, statistik kalau secara umum itu ada dua cabang utama, teman-teman ya, terkait dengan statistik. Yang pertama adalah statistik deskriptif. Ya, statistik deskriptif itu apa? Gitu ya. Statistik yang digunakan untuk menggambarkan atau meringkas nilai ya dari suatu pengamatan ya dari sekumpulan data yang ada. Nah, ini mungkin tujuan dari statistik deskriptif ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti
Misalkan seberapa luas penyebaran datanya, gitu ya. Apakah ada nilai-nilai yang muncul lebih sering daripada yang lain, gitu ya. Berapakah nilai terkecil terbesarnya, gitu ya. Apakah ada tren yang terjadi di sini, gitu ya. Seperti itu. Nah, biasanya hasil dari statistik deskriptif ini sering direpresentasikan pakai diagram lingkaran atau pie chart gitu ya, bisa atau diagram batang atau histogram dan seterusnya. Ya, nah, kunci utamanya, poin utamanya dari statistik deskriptif ini itu apa di sini gitu ya. Nah, ini menggambarkan keadaan saat ini atau histori dari populasi yang diamati. Nah, itu kunci utamanya dari statistik deskriptif di sini. Ya. Yang kedua ini adalah statistik inferensial di sini atau inferensial statistik. Ya, ini tujuannya apa? Ini proses mengumpulkan, menganalisis dan menafsirkan data yang dikumpulkan ya dari sampel untuk membuat generalisasi atau prediksi ya tentang suatu populasi. Ya, kata kuncinya adalah sebenarnya prediksinya gitu ya. Kalau untuk generalisasi itu sebenarnya statistik deskriptif ya juga melakukan itu gitu ya. Tapi kalau khusus terkait dengan inferensial di sini gitu ya, dia juga melakukan prediksi gitu ya. Prediksinya bagaimana di sini untuk kedepannya dari suatu populasi ini gitu ya, populasi yang digunakan untuk proses analisis di sini ya. Nah, oke. Okay. Kalau tadi ya selain untuk mengeneralisasi atau merangkum gitu ya dari pola-pola yang ada di dalam suatu populasi atau sampel data gitu ya, statistik deskriptif di sini juga dapat membantu menentukan seberapa banyak data dalam sampel yang baik ya untuk dilakukan analisis dan mengidentifikasi kriteria untuk menghapus data yang tidak sesuai atau mungkin data yang bermasalah di sini ya, seperti itu. Nah, oke, misalkan kita ke bawah sedikit ya. Nah, itu kalau apa namanya statistik deskriptif di sini. Ya, kalau inferensial. Nah, kalau inferensial ini sebenarnya kalian mungkin sudah sering ketahui ya di sini ya terkait dengan metode-metode yang ada di dalam machine learning. Ya, misalkan teknik untuk metode clustering, association, regression di sini gitu ya. Kalau cluster itu kan digunakan untuk menentukan kelompok gitu ya, di mana penentuan kelompoknya itu kan berdasarkan kedekatan data satu sama lain. Kalau asosiasi menemukan suatu pola gitu ya, kemunculan nilai bersama di sini. Nah, kalau regresi apa hubungan ya mengukur hubungan ya antara satu atau lebih dari suatu variabel. Ya, itu adalah regresi ya. Sebenarnya mungkin metode-metode machine learning atau pembelajaran machine learning yang sudah kalian pelajari sebelumnya di mata kuliah lain itu sebenarnya termasuk bagian dari statistik inferensial di sini. Nah, mungkin baru kali ini ya kalian tahu ya terkait hal tersebut di sini. Ya. Nah, ini gambaran ini sudah kita pernah pelajari sebelumnya ya, teman-teman ya di pertemuan satu terutama gitu ya. Kalau kita berbicara terkait dengan big data, kalau datanya itu at rest, artinya datanya itu sifatnya tidak real time gitu ya, datanya tidak bergerak, maka datanya itu biasanya diapakan? Dikumpulkan dulu, disimpan untuk kemudian nanti dilakukan analisis ya, baru kemudian datanya diolah, dibersihkan, dipreparasi ya, bisa pakai augmentation, aggregation dan seterusnya, kemudian baru dianalisis di sini. Ya, kalau datanya bergerak secara real time, nah, maka setelah datanya didapatkan, langsung dianalisis, divisualisasikan, gitu ya, baru kemudian terakhir disimpan. Nah, ini sudah pernah kita pelajari ya, teman-teman ya di pertemuan pertama di sini. Ya, nah oke, nah ini sedikit ini ya, sedikit apa namanya bermain-main lagi di sini, gitu ya.
Nah, untuk data address, ya data address itu kan yang tadi kan big ya, teman-teman ya. Data address big, awalnya itu data dikumpulkan, ya, setelah itu data disimpan, gitu ya. Nah, kemudian setelah itu di augmentation, di aggregation, baru kemudian dianalisis dan divisualisasikan. Ya. Nah, kemudian ini apa yang selanjutnya? Nah, ini adalah data in motion yang sifatnya adalah fast, pergerakannya cepat di sini, gitu ya. Nah, dia diapakan? Nah, setelah datanya dikumpulkan, dia dianalisis, gitu ya. Setelah dianalisis, dia diapakan lagi? Setelah dianalisis, dia divisualisasikan, gitu ya. Nah, setelah divisualisasikan, maka baru disimpan di sini. Ya, kita cek ya, apakah benar atau enggak? Yes, benar di sini. Ya, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian di sini kita akan membahas tentang distribusi. Secara basic teman-teman gitu ya, secara basic teman-teman. Nah, distribusi itu artinya apa sih gitu ya? Nah, distribusi data itu adalah hubungan sederhana antara nilai dan jumlah atau presentase waktu kemunculannya dalam suatu sampel data. Ya, nah tujuannya apa gitu ya? Tujuannya kita mengetahui distribusi data ini adalah untuk memahami karakteristik dari sampel data kita. Ya, nah misalkan contohnya seperti ini teman-teman. Nah, misalkan ada 10 siswa di sini dia mengerjakan kuis di mana kuisnya itu ada 10 soal. Nah, nilainya nilainya 0 sampai 10 gitu ya. Nah, ini adalah nilainya dari masing-masing siswa. Siswa satu dapat 6, siswa 3 dapat 7, siswa 8 dapat 8, siswa 10 dapat 5 di sini. Nah, ini adalah data mentahnya. Nah, kemudian di sini coba kita distribusikan. Kita pengen tahu sih di sini gitu ya, berapa banyak gitu ya, berapa banyak siswa yang mendapatkan nilai satu, berapa banyak yang mendapatkan nilai 2 sampai berapa banyak sih yang mendapatkan nilai 10. Nah, misalkan contohnya seperti ini. Oh, yang dapat nilai 7 itu ada 4. Nah, mana aja sih? Nah, ini kan siswa 2, siswa 3, siswa 5, dan siswa 9 ada 4. Nah, maka dari sini kita bisa menghitung probabilitasnya. Probabilitasnya suatu siswa itu mendapatkan nilai 7 itu berapa sih? Oh, ternyata 0,4. Dari mana? 4 dibagi 10. Gitu kan? Jumlah jumlah ini ya, jumlah frekuensinya ini 4 dibagi jumlah keseluruhan siswanya. Berarti kan 4 per 10. 0,4 atau 40% di sini. Ya, seperti itu. Nah, biasanya distribusi data ini paling bagus gitu ya, paling cocok, bukan paling bagus ya, tapi paling cocok itu ditampilkan dalam bentuk grafiknya adalah histogram di sini. Ya. Nah, kemudian salah satu karakteristik gitu ya, salah satu karakteristik apa namanya distribusi yang umum, yang sangat umum digunakan. Nah, itu namanya adalah centrality di sini. Nah, maksudnya apa? Centrality itu, centrality itu adalah langkah-langkah untuk mengungkapkan nilai-nilai yang memiliki variabel yang paling dekat dengan posisi sentral dari suatu distribusi data kita di sini. Nah, pengukurannya yang sering banyak digunakan itu apa? Mean, ya rata-rata, median, nilai tengah, atau modus. Modus itu adalah apa namanya nilai yang sering muncul gitu ya. Modus itu bukan bukan itu ya. Misalkan cowok modusin cewek gitu ya, atau kebalikannya ya, cewek modusin cowok dan seterusnya gitu ya. Modus itu adalah nilai yang sering muncul di sini gitu ya dalam sekumpulan data yang ada di sini. Ya, mungkin yang paling umum gitu ya, yang paling kalian sering gunakan, yang paling sering kalian dengar itu adalah mean atau rata-rata. Yang ini yang paling sering digunakan di sini. Ya, tapi ini bukan merupakan pengukuran yang terbaik gitu ya untuk proses centrality di sini. Gitu ya. Soalnya kenapa? Misalkan jika ada nilai yang sangat tinggi atau ada sangat rendah gitu ya dalam suatu distribusi ya, rata-rata atau mean gini ya, ini dapat sangat dipengaruhi oleh nilai ekstrim tersebut.
Nah, atau bisa kita sebut sebagai namanya adalah outlier di sini. Ya. Nah, ini distribusi itu dibagi dua jenis teman-teman gitu ya. Ada distribusi yang simetrik, ya, ada distribusi yang simetrik, ada juga distribusi yang unsimetrik di sini. Ya. Nah, ini yang distribusi simetrik. Kalian bisa lihat ya, distribusinya ini datanya gitu ya, distribusi datanya ini seimbang di sini. Ya beda seperti asimetrik di sini. Asimetrik di sini gitu ya. Nah, ini kelihatannya gitu ya. Nah, kelihatan distribusinya ini agak condong gitu ya, agak miring. Entah itu miring ke kiri ataupun miring ke kanan. Ya. Nah, ini gambarannya teman-teman ya. Atau bisa kita sebut sebagai distribusinya adalah skew. Nah, ada skew-nya di sini. Ya, kalau yang bukan asimetrik ya, ada yang negatif skew, ada yang positif skew. Nah, kalau negatif skew itu adalah condongnya adalah condong ke kanan di sini, teman-teman. Kita lihat di sini, condongnya condong ke kanan. Ya, dan bisa kita lihat di sini ya. Ini perkiraan ya teman-teman ya. Kalau misalkan kita berbicara terkait dengan tadi ya nilai mean, median dan juga modus gitu ya. Untuk distribusi data yang negatif skew di sini atau condong ke kanan, maka meannya itu akan berada di sisi ini teman-teman. Berada di sebelah kiri atau dia muncul duluan, muncul di awal di sini. Ya, kalau median jelas yang di tengah. Kalau modus gitu ya, modus ini berarti cenderung yang di sebelah kanan di sini. Yang muncul angkanya gitu ya, angka yang sering muncul itu berada yang di paling kanan di sini. Ya, seperti itu. Nah, kalau dia normal atau simetrik di sini, maka nilai mean, median dan juga modusnya biasanya itu sejajar, biasanya atau berdekatan, ya, atau berdekatan di sini. Ya, nah ini kalau positif itu cenderung ke kiri, gitu ya, kayaknya lebih besar ke kiri di sini. Maka urutannya di sini, ya, modenya gitu ya, modusnya di sini yaitu berada di sebelah kiri. Median tetap di tengah, meannya di sini ada di kanan. Nah, kita bisa lihat di sini kalau yang bentuk distribusinya tidak seimbang ya atau asimetrik atau ada skew-nya di sini. Ya, kalau negatif itu mean muncul terlebih dahulu, modulusnya ya modusnya itu yang terakhir atau yang berada di bagian puncak. Ya, kalau meannya di bagian lerengnya di sini. Ya, kalau yang positif modusnya yang muncul paling dulu atau berada di paling puncak, meannya tetap berada di bagian lerengnya. Ya, begitu cara melihatnya, teman-teman ya. Nah, ini kalau misalkan terkait dengan tipe variabel yang sudah kita bicarakan sebelumnya gitu ya. Nah, kalau misalkan tipe variabelnya itu adalah nominal gitu ya. Nah, maka pengukuran yang terbaik untuk sentral tendensinya itu adalah modus. Kalau ordinal itu median ya. Kalau interval atau rasio baik yang itu sorry, kalau interval atau rasio di mana dia itu yang simetrik ya, tidak ada skew-nya di sini, maka mean atau rata-rata. Kalau yang ada skew-nya baik negatif ya, baik negatif maupun positif, maka yang paling cocok itu adalah median di sini. Ya, kalau ordinal, modus, sorry, nominal itu modus, ordinal itu median, yang interval atau rasio yang simetrik itu mean, kalau yang asimetrik itu adalah median. Ya, gitu teman-teman sekalian. Nah, ini agak sedikit bermain-main lagi ya teman-teman ya. Nah, kalau yang pertama ini karena kita lihat ya bentuknya ini kan seimbang ya, berarti dia kan adalah simetrik. Nah, sedangkan yang satunya karena dia agak condong ke kiri, maka dia asimetrik. Ya. Nah, oke, kita lihat teman-teman. Ini condongnya gitu ya. Condongnya itu adalah ke kiri. Berarti di sini ini termasuk negatif ya, betul ya, negatif ya. Nah, berarti kalau negatif yang muncul pertama ya atau berada yang di paling kiri, nah itu adalah modusnya. Yang tengah itu adalah mean. Ya, yang kanan paling kanan. Sorry, kebalik kebalik.
Mean itu yang di lereng ya di sini ya. Nah, kemudian ini yang median. Ya, kita cek ya. Yes, benar ya. Oke, selanjutnya. Nah, kalau seperti ini gitu ya. Nah, ini yang seperti apa di sini? Nah, sorry, kalau tadi ini berarti yang positif ya, teman-teman ya. Sorry. Benar ya, benar. Ah ya, yang positif ya. Nah, sorry, sorry. Yang ini tuh tadi yang positif ya, bentuknya yang positif di sini. Tapi tadi urutannya sudah benar ya, teman-teman ya. Nah, oke, yang ini, nah ini ada condong ke kanan. Condong ke kanan berarti di sini adalah yang negatif. Betul ya, yang negatif. Negatif skew, kemudian, nah kalau yang ini berarti yang no skew. Ya, nah kemudian yang kalau condong ke kiri di sini, gitu ya, maka dia yang positif. Ya, nah ini menunjukkan apa? Menunjukkan ini ya sumbunya ini menunjukkan ini itu frekuensinya ya frekuensinya ini adalah yang value-nya yaitu sumbu sumbu x-nya itu mewakili value sumbu y-nya frekuensi kemudian yang tengah ini adalah yang normal atau yang simetrik ya kita coba cek ya salah ya sebentar ya oh ini kebalik ya sorry sorry ya ini yang kebalik sorry ini yang no skew ini yang ini di sini ya ini yang normal di sini. Ya, posisinya kebalik teman-teman. Ya, ya ternyata yang no skew itu malah yang bawah ya. Padahal ini harusnya sejajar ya no skew-nya di sini. Nah, tapi it's okay. Nah, tapi kan intinya sama gitu ya, teman-teman ya. Artinya adalah yang tengah ini sebenarnya yang simetrik atau yang normal atau yang no skew di sini. Ya. Nah, oke. Okay. Kita lihat lagi. Kalau mean tadi atau rata-rata itu akan meninggalkan bagian yang penting. Istilahnya adalah variabilitas dalam suatu distribusi. Nah, itu kalau mean. Kalau median itu membuat kita lebih dekat dengan apa yang menjadi pusat distribusi data kita. Namun kita masih tidak tahu gitu ya, seberapa menyebar nilai-nilai dalam suatu sampel. Ya, cara paling dasar untuk menggambarkan variabilitas dalam sampel yaitu caranya adalah menghitung perbedaan antara nilai tertinggi dan terendah untuk suatu variabel. Ya, ini biasa kita sebut sebagai range di sini. Nah, kemudian ada istilahnya adalah variansi atau varians. Ya, varians dari distribusi itu apa? Itu adalah ukuran seberapa jauh setiap nilai dalam kumpulan data dari suatu rata-rata nilainya. Nah, biasanya terkait dengan varians ini kita tahu istilah lainnya adalah standar deviasi. Nah, kalian mungkin lebih lebih familiar dengan istilah standar deviasi gitu ya. Nah, standar deviasi itu apa gitu ya? Standar deviasi digunakan untuk menstandarisasi distribusi dari suatu kurva normal di sini ya. Syarat kuncinya adalah kurva normal. Nah, seperti itu. Semakin banyak titik data yang berpusat di sekitar mean, ya, maka semakin rendah standar deviasinya. Gitu ya. Kalau standar deviasi itu tinggi, ya itu karena distribusi datanya itu lebih menyebar. Nah, itu kan adalah konsep dari standar deviasi ya, teman-teman sekalian. Nah, diingat-ingat lagi ya konsep terkait dengan standar deviasi ini. Ya. Nah, oke, kita masuk ke salah satu library gitu ya. Salah satu library yang bisa digunakan untuk analisis data yang powerful adalah Pandas di sini. Ya, teman-teman sekalian ya saya yakin ya teman-teman sudah tahu apa itu Pandas ya. Ini yang salah satu open source ya, library yang open source yang uh, sudah sering digunakan di sini gitu ya. Kalian pun juga sudah pernah mempelajarinya dalam apa namanya dalam mata kuliah data science programming ya sehingga mungkin saya tidak perlu jelaskan secara detail. Nah, kemudian ini bagaimana gitu ya, bagaimana cara mengimport
data CSV dalam suatu pandas di sini. Ya, oke, mungkin sebelumnya ya. Nah, ini ada data frame, teman-teman. Ya, ingat lagi konsep dari data frame yang sudah pernah kita pelajari di mata kuliah Data Science Programming. Ya, bahwa data frame itu bentuknya seperti spreadsheet ya, teman-teman, seperti tabel. Ya, ada indeks ya, ada indeks yang kita sebut sebagai baris ya. Kalau di Excel gitu ya atau spreadsheet, indeks itu adalah barisnya. Kemudian ada kolomnya di sini. Ya, bentuknya dua dimensi. Ya, nah ini bagaimana cara membuat data frame gitu ya dari suatu dictionary atau kamus data di sini. Ya, kita bisa memberikan nama penamaan kolomnya seperti apa di sini. Nah, ingat-ingat lagi ya pelajarannya di Data Science Programming. Kalau kalian lupa, silahkan bisa buka-buka lagi materinya. Ya, ini import data ya, terutama CSV, teman-teman. Ya, bagaimana menggunakan pandas, kita import dulu pandasnya. Nah, kemudian di sini ini hanya suatu pengecekan ya, teman-teman ya, pengecekan apakah data dalam CSV tersebut itu ada nilai, ada isinya atau enggak sih. Nah, sebelum kita baca di sini, teman-teman, sebelum kita baca, kita bisa cek dulu di sini. Ya, menggunakan perintah ini head main n 5 berarti kita cek ya 5 baris teratas gitu ya, 5 baris teratas dalam file CSV tersebut itu ada isinya atau enggak. Kalau ada, baru kemudian kita baca di sini. Ya, kemudian kita bisa tampilkan info. Yang ini mungkin belum sempat pernah kalian dapatkan ya di mata kuliah Data Science Programming. Info ini menunjukkan apa? Ya, menunjukkan suatu informasi ya. Berapa banyak sih data yang dimiliki gitu ya. Nah, misalkan seperti ini ada 15 entry dari indeks 0 sampai 14 dan terdiri dari 3 kolom di sini. Ya, 3 kolomnya namanya apa? Ada first name, last name, dan juga phone number. Nah, itu adalah info. Nah, kemudian head. Perintah head ini fungsinya apa? Untuk menampilkan 5 data teratas di sini. Ya, fungsinya dari head ya. Tanpa diberikan parameter atau argumen apapun, yang kosongan seperti ini, maka artinya menampilkan 5 data teratas. Ya, seperti itu, teman-teman. Ya, nah, kemudian kalau ini CSV-nya berasal dari internet, ya sebenarnya tidak beda jauh ya dari sebelumnya ya teman-teman ya. Kalian tinggal langsung saja panggil URL-nya gitu ya, panggil URL-nya, masukkan di dalam suatu variabel, ya. Kemudian di sini kita bisa pakai bukan read CSV lagi, tapi pakainya adalah read table, ya bukan function atau metode read CSV, tapi read underscore table. Ya, URL-nya ya variabel URL-nya tadi, kemudian sep ini adalah separatornya, pemisahnya. Biasanya di CSV itu kan ada pemisahnya ya teman-teman ya, entah pakai koma, titik koma, dan seterusnya gitu ya. Secara defaultnya itu adalah koma secara defaultnya. Nah, kalau misalkan titik koma ya silahkan diganti di sini di parameter sep di sini. Ya, seperti itu. Kemudian apa? Nah, ini terkait dengan basic gitu ya, basic dari deskriptif statistik di dalam suatu data frame ya. Kita bisa pakai panggil metode describe di sini ya. Nanti yang ditampilkan apa? Ditampilkan ada macam-macam jumlah datanya gitu ya, rata-ratanya, meannya, standar deviasi, nilai minimumnya, kemudian eh, kuartil pertama gitu ya. Nah, kemudian kuartil kedua, kuartil ketiga, kemudian nilai maksimalnya ya, seperti itu. Itu adalah metode describe ya. Ini sudah pernah kalian pelajari juga di mata kuliah Data Science Programming ya, teman-teman ya, seperti itu. Ya. Nah, ini tadi ya, misalkan kita bermain-main lagi ya dengan activity ini, import pandas modul. Ya, ini ya, import pandas perintahnya untuk memverifikasi statistik.csv. Nah, dan mempreview 5 baris teratas ya. Kita bisa perintah pakai head di sini. Kemudian import file statistik.csv into data frame. Nah, ini ya, baca file CSV-nya, kemudian untuk melihat summary-nya ya itu pakai info ya. Kemudian untuk mendisplay 8 row teratas di sini ya pakai head. Tapi di sini ada argumennya atau parameternya 8 di sini.
Kemudian untuk mendisplay deskriptif statistik, nah pakai describe di sini. Ya, kita cek hasilnya. Ya, benar ya. Ya, ya untuk slide ini ya bisa saya skip ya teman-teman ya. Nah, oke, kita di sini sekarang akan masuk ke bagian apa sih itu korelasi dan juga causation di sini. Ya, causation ini maksudnya apa? Adalah hubungan sebab akibat. Nah, ini sedikit membingungkan ya, teman-teman ya. Biasanya kan kalau kalian tahu korelasi dan sebab akibat itu kan sebagian besar orang itu menganggap ini sesuatu hal yang sama gitu ya. Nah, tetapi kalau di dunia statistik di sini, kalau di dunia statistik ini korelasi dan juga sebab akibat ya. Nah, itu merupakan sesuatu hal yang berbeda di sini, teman-teman ya, antara apa namanya korelasi dan juga sebab akibat. Nah, untuk lebih memahami apa sih bedanya korelasi dan juga sebab akibat. Nah, misalkan kita ini ya, kita berikan contoh misalkan ya, musim hujan dan kecelakaan lalu lintas. Nah, musim hujan dan kecelakaan lalu lintas itu adalah suatu korelasi, gitu ya. Nah, karena kenapa gitu ya? Kalau pas musim hujan gitu ya, kalau misalkan pas musim hujan itu eh, kecelakaan lalu lintas itu tuh lebih sering terjadi di musim hujan daripada di musim kemarau. Nah, karena kan mungkin kan jalanan licin begitu ya. Jalanan licin, mungkin kalau lampu penerangannya kadang-kadang mati lampu, mati listrik dan seterusnya gitu ya. Nah, itu merupakan apa kolerasi di sini ya. Tapi kan tidak selalu gitu ya, tidak selalu kecelakaan lalu lintas itu disebabkan oleh musim hujan. Ya kan belum tentu kan kecelakaan lalu lintas itu selalu di apa namanya dihubungkan dengan musim hujan gitu ya. Tapi kalau musim hujan terjadi memang kecelakaan lalu lintas itu angkanya lebih tinggi. Nah, itu yang dinamakan korelasi ya. Nah, contoh lainnya adalah misalkan petir dan awan mendung gitu ya. Petir dan awan mendung itu kerap muncul menjelang hujan. Nah, itu korelasi, gitu ya. Tetapi petir dan awan mendung gitu ya, itu bukan penyebab hujan. Betul kan? Belum tentu kalau di apa namanya kalau ada petir, ada awan mendung terus pasti muncul hujan. Kadang-kadang enggak gitu ya. Mungkin mendungnya itu bergeser ke daerah lain gitu ya sehingga di tempat itu tidak jadi hujan. Walaupun sebelumnya ada mendung gitu ya, ada petir gitu ya, tapi ternyata mendungnya itu bergeser gitu ya karena ditiup angin dia bergeser di tempat lain sehingga di tempat tersebut nggak jadi hujan. Nah, itu namanya korelasi, teman-teman. Ya, kalau sebab akibat, ya misalkan contohnya gini. Contohnya, oke, kalau misalkan kita kekurangan cairan tubuh atau kita jarang minum, maka kita akan dehidrasi. Nah, itu kan pasti gitu ya. Sebab akibat itu sesuatu yang kalau misalkan ada sesuatu A, itu pasti akan terjadi B. Nah, gitu ya. Kalau kita tidak minum, kita akan dehidrasi. Sudah, itu hukumnya pasti, gitu ya. Nah, itu namanya adalah sebab akibat. Tapi kalau korelasi itu hukumnya tidak pasti. Ya, seperti itu ya. Petir dan awan mendung gitu ya, itu belum tentu akan hujan di situ gitu ya. Nah, seperti itu. Itu namanya mudah-mudahan dengan contoh ini kalian bisa lebih memahami ya apa bedanya korelasi dan juga sebab akibat di sini ya. Nah, oke, teman-teman. Nah, korelasi itu bisa positif ataupun bisa negatif, ya. Nah, kalau yang korelasi positif, ya itu berubah dalam arah yang sama, ya, arah yang sama. Jika suatu kuantitas di sini itu meningkat, gitu ya, yang lain itu meningkat ke arah yang sama. Nah, misalkan contohnya ini. Nah, ini misalkan ini adalah yang punya korelasi positif yang sangat kuat, ya. Jika yang satu itu nilainya meningkat, di sisi lain yang satunya juga akan meningkat, ya. Kalau negatif kebalikannya. Nah,
ada suatu nilai yang meningkat di sini, kita lihat ya, yang sumbu X ini ya, nilainya kan meningkat, ya, tapi nilai-nilai yang ada di sumbu Y itu menurun. Nah, itu korelasi yang negatif. Satunya meningkat, tapi satunya menurun. Nah, itu yang negatif. Kalau yang positif, satunya meningkat, sumbu X-nya meningkat, sumbu Y-nya juga meningkat. Nah, itu yang korelasi positif di sini. Ya, untuk mengukur korelasi. Nah, mengukur korelasi itu ilmu metode statistik yang umum digunakan itu adalah koefisien eh, Pearson di sini, atau mungkin kita bisa menyebutnya adalah eh, Pearson R atau R di sini. Ya, paling gampang itu adalah seperti itu gitu ya. Di mana nilainya itu punya rentang -1 gitu ya, -1 sampai 1. Kalau -1 berarti dia adalah strong negatif. Kalau 1 berarti dia adalah strong positif. Gitu ya. Kalau 0 bagaimana? Kalau 0 ini malah ini, dia tidak punya korelasi atau korelasinya itu rendah di sini. Ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk menggambarkan korelasi gitu ya terhadap suatu data itu biasanya pakai sketcher ya untuk penggambarannya, grafiknya. Biasanya kita pakainya adalah sketcher di sini. Ya. Nah, ini kalau di Pandas di sini gitu ya. Nah, Pandas itu bagaimana cara kita melihat suatu korelasi? Nah, ini kita tinggal memanggil metode namanya adalah CORR, CORR di sini. Nah, hasilnya seperti ini ya. Ini korelasi antara apa namanya pengangguran dengan tingkat kemiskinan. Nah, kita bisa lihat bentuknya seperti matriks ya, teman-teman ya. Ya, kemiskinan dengan kemiskinan korelasinya satu, kuat di sini. Ya. Kemiskinan dengan pengangguran itu korelasinya 0,7. Artinya adalah angka kemiskinan ya itu mempunyai kemungkinan gitu ya, kemungkinan angka penganggurannya itu sejumlah 72%. Nah, cara cara melihatnya seperti itu, teman-teman. Ya, kalau di sini ya angka pengangguran ya, angka pengangguran itu nah itu erat kaitannya dengan angka kemiskinan sebanyak sebanyak 72% di sini. Nah, seperti itu, teman-teman. Nah, ini cara cara untuk memvisualisasikan gitu ya. Ini contoh cara untuk memvisualisasikan misalkan kita punya banyak variabel gitu ya. Kita banyak variabel di mana kita ingin mengukur apa namanya? Hubungan korelasi antara satu variabel dengan variabel yang lainnya. Nah, ini contoh-contoh visualisasinya yang benar itu seperti ini. Bentuknya seperti tangga ya, teman-teman ya. Nah, cara bacanya seperti ini. Kalau variabel satu, hubungan korelasi variabel satu dengan variabel satu, ya ini kan nggak ada. Atau satu, ya udah nggak usah ditulis di sini. Nah, kalau hubungan korelasi antara variabel dua dengan variabel satu itu berapa? Sekian. Nah, seperti ini. Variabel dua dan variabel satu itu sekian. Ya, kemudian variabel 4 dan variabel satu itu berapa ini? 0,3 dan seterusnya. Ya, kalau variabel 5 dan variabel 3. Nah, variabel 5 dan variabel 3. Nah, itu berarti di sini titik perpotongannya. Ya, adalah 0,63. Ya, antara variabel 8 dan variabel 6 berapa? Nah, ini. Di sini, variabel 8 dan juga variabel 6. Ya, begitu cara membacanya ya, teman-teman sekalian. Nah, ini adalah penggambaran atau visualisasi yang tepat untuk melihat ya hubungan korelasi gitu ya, seberapa nilai korelasi antara satu variabel dengan variabel yang lainnya. Ya, oke. Nah ini bisa apa namanya saya skip ya teman-teman ya. Oke, kemudian nah ini adalah terkait dengan isu terkait dengan kualitas data. Ya, terkadang gitu ya, terkadang itu karena memang kenapa kualitas data yang digunakan untuk proses analisis ini menjadi sesuatu yang krusial teman-teman gitu ya, karena kenapa kalau datanya itu kualitasnya jelek gitu ya, maka hasil analisisnya juga akan ikut jelek ya, dampaknya kan itu kan, kalau kualitas datanya yang dipakai jelek ya hasil hasil analisisnya ya
ya juga akan jelek di sini. Gitu ya. Maka pentinglah gitu ya, pentinglah data preparation gitu ya. Bukan bukan pengumpulan datanya gitu ya. Nah, pengumpulan datanya itu kan bisa kita mendapatkan datanya yang terstruktur ataupun yang tidak terstruktur di sini. Tapi kunci utamanya adalah di bagian data preparation. Bagaimana mempersiapkan data, memformat datanya, membersihkan datanya, dan seterusnya gitu ya, agar formatnya konsisten dan seterusnya. Nah, itu menjadi sesuatu hal yang penting di sini gitu ya. Nah, ini salah satu contoh data preparation yang pertama adalah bagaimana kita cara menghandle gitu ya data-data yang missing di sini. Nah, ini mungkin buat teman-teman yang angkatan 2020 mungkin sudah pernah mendapatkan ya di mata kuliah Data Science Programming, tapi yang angkatan 2019 itu seingat saya gitu ya, seingat saya ini uh, belum pernah gitu ya, belum pernah diajarkan ya, sehingga saya sudah uh, memberikan ini ya materi tambahan ini gitu ya itu di ULS ya. Jadi teman-teman terutama buat yang angkatan 2019 ya itu kalian bisa buka ULS, kemudian di sini saya sudah menambahkan materi tambahan ya untuk chapter 3 yaitu tentang dealing with missing data atau handling missing data di sini. Ya, itu kalian bisa lihat yang ada di ULS kalian masing-masing ya. Oke, nah sebenarnya terkait dengan missing data ya, terkadang gitu ya, terkadang itu kita akan mendapatkan suatu data gitu ya, data-data yang dimana nilai-nilainya itu adalah kosong. Ya, data-data yang nilainya itu kosong, sehingga data-data yang nilainya kosong itu eh, kita harus punya suatu pemrosesan khusus di sini ya. Apakah data-data tersebut itu mau dihilangkan atau mau diberikan suatu nilai tertentu. Nah, karena itu adalah merupakan bagian dari data preparation di sini. Ya. Ada beberapa metode yang bisa digunakan kalau kita menggunakan library Pandas di sini, gitu ya. Nah, yang pertama adalah is null dan juga not null. Ya, ini fungsinya adalah untuk mengecek apakah di dalam suatu data kita atau di dalam suatu data frame kita itu mengandung nilai yang null atau tidak. Ya, atau nilai yang none atau tidak. Nah, misalkan contohnya seperti ini gitu ya. Bukan hanya data frame ya, sorry teman-teman, tapi bisa juga series. Nah, misalkan ada ini datanya ya itu adalah none dan juga none di sini. Ada dua ini. Ya, kalau kita pakai is null, maka dia akan bernilai true. Ya, untuk di indeks 1 dan juga di indeks 3 itu akan bernilai true. Kalau kebalikannya not null, maka ya berarti yang ada di indeks 1 dan indeks 3 ini nilainya adalah false. Ya, mengecek apakah data tersebut null atau tidak di sini, teman-teman sekalian. Ya. Nah, oke. Nah, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah mengedrop, teman-teman ya. Dihilangkan. Kita drop ya baris-baris data atau kolom-kolom data yang memiliki yang datanya itu adalah kosong. Ya, kita bisa pakai namanya fungsi gitu ya. Metodenya namanya adalah drop na di sini. Drop NA. Nah, maka kita lihat dari data yang sebelumnya tadi gitu ya. Nah, yang ada kosongnya di sini akan kita drop di sini. Nah, akan kita hilangkan sehingga hanya tersisa dua data seperti ini. Ya, itu adalah dropna di sini. Ya, nah, secara default gitu ya. Nah, secara default kalau bentuknya data frame ya teman-teman ya, kalau bentuknya data frame secara default dropna ini itu akan mengedrop semua baris yang mengandung nul. Ya, itu adalah drop now. Tapi kalau kita mau menghapus kolom gitu ya, kolom-kolom yang mengandung nilainya nul di sini, maka kita memberikan tambahan parameter aksis sama dengan satu di sini. Ya, seperti itu. Itu adalah drop nah di sini. Ya. Nah, kemudian apalagi ya? Nah, ini kalau tadi ya secara default itu sebenarnya how-nya itu adalah any gitu ya. Kita bisa pakai all gitu ya. All itu kalau any itu adalah kalau misalkan ada suatu suatu baris atau kolom yang dia mengandung satu saja itu nilainya adalah nol gitu ya maka dia akan dihapus. Tapi kalau all di sini maka harus semua
Nah, misalkan contohnya seperti ini ya, data ini, maka kalau misalkan dalam satu kolom gitu ya, atau dalam satu baris semua nilainya itu adalah nol, itu baru dihapus. Ya, kalau tadi sebelumnya ya secara default itu pakainya any, berarti ada salah satu saja yang bernilai nol maka dia dihapus untuk satu baris atau satu kolom tersebut. Ya, itu bedanya any dan juga all di sini. Kemudian ada lagi apa ya? Ini nanti bisa kalian baca sendiri ya, teman-teman ya. Bagaimana itu untuk threshold. Kemudian ada yang namanya, kan kita hapus ya, teman-teman ya. Ada kita bisa mengisikan gitu ya. Jadi datanya gitu ya, daripada kita hapus, kalau kita hapus itu kan berarti kan datanya semakin sedikit ya, data yang kita gunakan untuk analisis kan semakin sedikit. Nah, maka yang 00 tadi gitu ya, 00 tadi itu kita isikan dengan suatu nilai yang spesifik. Nah, misalkan contohnya di sini kita isikan dengan 0 di sini ya, kita bisa pakai metodenya namanya adalah fillna. Nah, filna, kemudian nilainya mau kita kasih apa di sini. Nah, misalkan kita kasih 0. Ya sudah, berarti yang tadi 00 tadi itu akan berisi 0 sekarang. Ya, seperti itu. Ya, kemudian kita bisa pakai forward fill dan juga back fill. Ya, forward fill itu apa? Di sini mengisi nilai yang 0 dengan nilai yang sebelumnya. Nah, misalkan contohnya seperti ini ya. Nah, ini tadi kan yang nol itu kan ada di B. Kalau kita pakai ini, kalau pakai F-fill atau forward fill di sini gitu ya, pakai apa kita pakai forward fill di sini gitu ya. Maka yang B ini, baris B ini dia akan diisi oleh satu ya. Nilai sebelumnya gitu ya, nilai sebelumnya itu satu, maka ini akan dinilai nol yang ada di sini itu nilainya adalah satu, sedangkan di sini D ini akan nilainya dua, akan diisikan dengan nilai dua karena sebelumnya gitu ya, sebelumnya itu nilainya adalah dua, ya itu adalah F fill. Kalau B fill atau backward fill di sini maka nilai setelahnya teman-teman. Maksudnya seperti ini. Kalau yang ini ya, nol yang ini maka dia diisi oleh dua nilai setelahnya. Nol yang ini ya, yang B ini. Kalau yang D maka akan diisi tiga nilai setelahnya yaitu adalah tiga. Ya, seperti itu. Itu adalah bedanya F nil dan juga B fill di sini. Ya, itu secara default berdasarkan baris ya, teman-teman ya. Kalau mau berdasarkan kolom, maka kita tambahkan parameter axis 1 di sini. Ya, seperti itu perbedaannya. Ya, kemudian di sini untuk convert ya, convert data types di sini ya, kita tahu ya bahwa salah satu apa namanya karakteristik dari suatu list yang ada di apa namanya Python adalah semua dalam satu list ya, dalam satu list di dalam Python di sini gitu ya. Nah, itu bisa menyimpan berbagai macam tipe data. Ya, dalam satu list bisa menyimpan integer, float, string, boolean dan seterusnya. Nah, itu semuanya disimpan dalam bentuk objek, teman-teman. Nah, sehingga kalau misalkan kita mau melakukan perhitungan secara statistik, ya kita kan harus menyeragamkan, teman-teman. Menyeragamkan semua data yang ada di dalamnya. Nah, misalkan contohnya data seperti ini. Nah, kita mau hitung misalkan nilai rata-ratanya, gitu ya. Nah, ini kan kita tidak bisa hitung ya, teman-teman, ya, karena di sini kan ada yang berupa string. Nah, maka yang berupa string ini kita harus convert kan, kita harus ubah gitu ya. Kita harus ubah ke dalam bentuk integer ataupun float agar bisa dihitung secara statistik, misalkan seperti itu. Ya, caranya gimana? Nah, ini teman-teman. Ya, dari tipenya objek tadi, ingat ya, kalau kita simpan semua datanya di dalam list itu kan bentuknya objek. Nah, kita memakai metode namanya convert underscore object. Ya, kemudian kita mau convertnya apa di sini? Oh, bentuknya numerik. Ya, maka kita berikan parameter convert underscore numerik, ini kita true-kan. Ya, seperti itu. Maka semua string yang ada di dalam data frame kita atau di dalam list kita itu semua berubah menjadi tipenya adalah numerik di sini. Ya, bisa kita lihat ya di sini ya. Seperti ini. Numerik itu bukan hanya integer ya, tapi float itu juga termasuk numerik di sini. Nah,
Kalau kita mau ubah kembali lagi ke mana ke dalam bentuk string di sini. Nah, kita bisa pakai s-type. S-type kemudian parameternya adalah str. Ya, diubah menjadi string. Ya, yang bentuknya integer diubah jadi string gitu ya dan seterusnya. Ya, atau kita ubah menjadi float, kita bisa pakai s-type kemudian float di sini. Ya, kemudian ini bagaimana memanipulasi data ya, teman-teman ya. Ini sudah kalian pernah pelajari di mata kuliah Data Science Programming, sehingga saya tidak perlu menjelaskan secara detail di sini. Ya, bagaimana menggunakan drop, menggunakan log, ilog, dan seterusnya gitu ya. Nah, saya tidak perlu mengajarkan lagi di sini, teman-teman. Nah, ini untuk statistik ya. Tadi kan ada mean, ada sum, count, dan seterusnya. Ini juga sudah pernah kalian pelajari juga ya di mata kuliah Data Science Programming, sehingga saya tidak perlu menjelaskan secara detail lagi di sini. Ya, ini sudah terakhir ya teman-teman ya. Jadi inilah video pembelajaran untuk kalian ya untuk chapter 3 ini teman-teman. Ya, semoga apa yang saya sampaikan di video pembelajaran kali ini dapat kalian pahami dengan baik teman-teman. Mohon maaf jika kalau saya ada kesalahan selama saya menyampaikan materi di video pembelajaran kali ini. Ya, setelah ini kalian bisa langsung mengerjakan kuisnya ya untuk chapter 3. Dan ingat, pastikan bahwa kuis untuk di chapter 2-nya kalian sudah lulus dulu, baru kalian bisa mengerjakan untuk yang chapter 3. Ya, terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Tetap sehat selalu, jaga kesehatan selalu, dan sampai jumpa di uh, video pembelajaran yang lainnya. Oke, teman-teman sekalian, saya akhiri sampai di sini.